Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu agama. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah dengan niat mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan pintu mata hati kita untuk memahami ilmu agama, dan juga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita dalam melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sekaligus dengan kata ini kita niatkan untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita, khususnya guru-guru kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang diterima Allah Ta'ala, segala hilangnya diampuni Allah Ta'ala, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga pada ini kita niatkan untuk anak keturunan kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan anak keturunan dan cucu kita termasuk yang halil wal khair, akan berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat rezeki yang berkah manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darin amin. Qala wa inna ma yu'attadu bitayammumi biniyati istibahati fardhi sholati ay walau mutlaqan an ghairi ta'yinin. Wa inna ma yu'attadu, dan hanya saja diperhitungkan dianggap sah bitayamumi dengan tayamum biniyat istibahati fardhis sholati, dengan niat diperbolehkannya melaksanakan fardu sholat. Ay walau mutlaqan, yakni sekalipun tidak menentukan. Ay walau mutlaqan, yakni sekalipun secara mutlak. Mutlak di sini an ghairi ta'yinin, dengan tanpa menentukan untuk sholat apa. Ya. Jadi saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat, udah titik. Ya, artinya mau sholat zuhur ya, itu tanpa ada niat fardu sholat dengan sholat sunnah, gak usah begitu. Ya, jadi saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Au nafliha,
atau niat khusus buat sunnahnya saja. Auhuma atau keduanya, niat untuk sholat fardu juga niat untuk sholat sunnah. Awis sholati atau untuk diperbolehkannya sholat, namanya mutlak. Ya, jadi niat tayamum, nawaitu tayamum listibahatis sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. La biniyati raf'il hadasi, tidak boleh dengan niat untuk menghilangkan hadas. Ya, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, kagak boleh. Jadi tayamum beda niatnya dengan wudu. Ya, kalau wudu bebas, saya niat wudu karena Allah Ta'ala, selesai. Saya niat menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala, selesai. Ya, wala biniyati tayammum wahdahu, dan tidak boleh dengan niat tayamum saja. Beda kayak wudu, saya niat wudu karena Allah Ta'ala, sah. Kalau tayamum, saya niat tayamum karena Allah Ta'ala, nah ini tidak dianggap sah. Jadi segitu sempitnya tayamum. Kalau niat tayamum untuk sholat fardu, maka boleh, sunnahnya ngikut. Tapi kalau niat buat sholat sunnah, maka fardunya nggak bisa diajak. Ya. Wala yastabihu, dan tidak diperbolehkan oleh tayamum al-fardhu, akan melaksanakan sholat fardu, illa biniyatihi, kecuali dengan niat sholat fardu wahdahu, sendirinya, niat sholat fardu saja. Awin nafli, atau niat sholat fardu juga, niat sholat sunnah juga. Wa illa, seandainya tidak niat fardu, wa illa, seandainya tidak niat fardu, pannawafilu faqat, maka cuma dapat sholat sunnah saja. Ya, wal janazatu, bermula sholat janazah, guna di sini bab tayamum, kan nafli itu seperti sholat sunnah. Abadahu Rafiyu, demikianlah yang menjelaskan oleh Imam Ar-Rafi. Jadi tayamum yang pertama, niat tayamum itu adalah untuk diperbolehkannya sholat. Nawaitu tayammum listibahatis sholat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Ya. Maka tayamum tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Sampai kapanpun kita tidak cebok, tidak berhadas, ya, tidak menghilangkan hadas kecil, maka kita masih tetap punya hadas. Ya, masih tetap punya hadas. Makanya kalau kita punya hadas, berarti sholat kita haram. Kalau kita gagal bersuci, sholat dalam keadaan punya hadas, maka hukumnya haram. Ya, nggak ada yang namanya sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Ya, kalau kita dari berhadas, langgeng, najisnya, dari najasa, najis ada terus di badan kita, ya, maka kita kagak boleh sholat, ya, dalam keadaan masih terkena najis, masih dalam keadaan berhadas. Seperti yang saya pernah contohkan, jadi ya, kalau orang dihukum diceburin ke dalam sepiteng, datang waktu zuhur wajib sholat, ya, bagaimana sholatnya caranya? Ya, niat dihormatin waktu. Nanti kalau sudah terbebas hukumnya, sudah bersih badannya, maka itu boleh ada yang menganggap ganti, boleh ada yang menganggap mengulang lagi tadi sholatnya.
ya boleh juga ada ijtihad namanya memperbaharui ya sholat. Kenapa? Syarat daripada sholat adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah, jenazah dianggap sholat sunnah, ya, karena kita sholat fardu cuma ada 5, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selebihnya sholat itu disebut sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah yang dinazarkan, nah ini jadi wajib, ya, jadi wajib. Maka dia cuma bisa dipakai satu saja buat sholat nazar. Jadi kalau sholat fardu kan boleh dipakai buat nazar, ya. Kalau saya dapat obyekan mau sholat maghrib, saya nazar mau sholat maghrib, gitu. Ya. Itu. Mau dapat obyekan kagak yang namanya sholat maghrib hukumnya tetap wajib. Ya. Jadi perkara-perkara yang wajib tidak sah dipakai atau digantungkan untuk menentukan nazar. Begitu juga perkara yang haram. Ya. Kalau saya tembus obyekannya mau mabok bareng-bareng, nazar mau mabok bareng-bareng, kagak nazar juga mabok dilarang, hukumnya haram. Gimana Ustaz, saya udah nazar, ya keblok namanya. Ya, nazar pakai perkara yang haram. Maka yang sah nazar itu dipakai dengan perkara yang sunnah. Nah ini untuk urusan niat, ingat ya. Tayamum itu lebih terbatas, terbatas. Jadi kalau tidak menggunakan kata-kata listibahatis sholat, maka tayamumnya tidak dianggap sah. Bahkan apa? Kalau dia digunakan untuk lirokil hadas, ya ini tayamum tidak dianggap, artinya tidak sah. Waktu terbaru dan diperhitungkan, dianggap tilkan niyatu oleh niat itu idza kanat apabila keadaan niat ma'an nafli beserta sunnah. Ma'an nafli beserta memindahkan debu, ay tahawilitu turabi, yakni memindahkan debu min nahwil ardi, dari seumpamanya tanah bumi. Ya. Jadi kalau niat wudu pas air, ya, pas air jatuh ke muka. Nah, niat tayamum dimulai dari kita memindahkan tanah, artinya kita ketika begini, ya, ini namanya udah mulai niat mau memindahkan tanah dari debu dari tanah atau dari wadahnya. Mulai nih, saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Nggak ada istilah berbarengan debu jatuh di muka, nggak ada. Ya, jadi naqlut turab ini sebagai rukun daripada tayamum. Wajib dan wajib istidamatuha, terus menerusnya niat, istihdaran ila masi awalil wajhi, ya, menghadirkan niat sampai dia membasuh, menyapu awal wajah, li'annahul maksudu, karena sesungguhnya kelakuan tersebut al-maksudu itu adalah yang dituju. Jadi ketika kita kepak-kepak, ya, kalau saya kepak-kepak begini nih, ya, debu diambil, ini namanya saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Dari sejak memindahkan begini sampai ke muka, ini di hati tetap terus dihadirkan
saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Ya, nah, ini jauh bedanya dengan wudhu. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa diakal-akalin. Tayamum kayak wudhu, ntar pas dibuka baru niat. Kagak ngaji yang gitu. Ya, agama nggak bisa dikarang-karang menurut apa logika kita. Mentang-mentang kita cerdas di atas IQ teman rata-rata teman kita, main ngarang-ngarang aja nggak bisa. Ya logikanya kan kalau kita itu begitu. Tayamum kita nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, main asal samain aja sama wudhu. Waduh, bahaya. Ya, bahaya. Nah disinilah artinya satu kemanfaatan kita kumpul sama-sama, ya mudah-mudahan ibadah kita benar, ya. Terus dibukakan itu mata hati kita untuk paham. Ya. Terkadang ilmu agama ini nggak bisa orang Islam kata orang cerdas benar bisa paham agama, belum tentu. Ya. Namanya belajar ilmu agama tuh butuh nusuh suluh, itu luar biasa dibutuhkan. Ya, sangat luar biasa. Butuhnya kita, ya. Dengan sebab kita menjaga akhlak kita, menjaga aurat kita, menjaga tingkah laku kita ketika ngaji, Masya Allah ini menjaminnya luar biasa. Ya guru saya termasuk disiplin. Kalau santri, ya ada yang telat, setelah beliau masuk aja ke kelas, maka santri nggak ada yang boleh masuk lagi. Ya. Kagak boleh murid belakangan daripada guru nih di pondok pesantren yang telat dan merasa tersinggung. Ya, kalau majelis taklim artinya kita masih beruntung. Kenapa? Kalau ngaji begini ya buat bener ibadah kita. Kalau buat pinter suruh ngapal bubar, pengajian kayak begini bubar. Suruh ngapal bubar. Ditanya rukun sholat ada berapa? Deg-degan. Besok akan ngaji lagi ditanya mulu katanya. Kalau salah malu, lupa malu, sholat tiap hari ditanya malu. Bukan masalah malu, kagak apa udah kesah sholat. Ditanya rukun wudu ada berapa, kagak apa, kagak sah wudunya. Jadi kata daerah gurunya betapa sangat santri, ya kita aki-aki suruh apa juga katanya. Bukan Islam maksain, ini wajib kita hafal. Ya? Wajib kita hafal. Satu waktu teman saya ketika nungguin kiai ini udah habis maghrib udah kumpul gitu. Nungguin kiai belum datang, dia keluar ke WC. Dia lagi di WC, kiai datang. Dia masuk assalamualaikum, suruh keluar. Padahal kitabnya semuanya udah ada di mereka. Kita teman-teman kita mau belain juga udah satu masalah. Ya memang peraturan begitu. Ya. Sedihnya luar biasa. Mungkin tahan dulu tuh. Pokoknya kalau kiai belum masuk tahan dulu. Mau ke anaknya tahan dulu. Nah kiai udah masuk kita kebelat baru kita pamit izin ke WC. Mendingan dikit. Ini kita udah kagak tahan. Kita keluar dari aula, kiai belum datang. Kita keluar dari WC, kiai datang, nggak bisa masuk, udah 2 jam. Masya Allah ketinggalannya jauh. Ya. Kadang-kadang ada yang merasa beruntung, enak kagak ngaji nggak diomelin. Ya, kagak ngaji kagak diomelin. Nah di sini kita ngaji buat bener untuk ibadah. Kalau ngarepin pintar yang punya privat udah 2 orang, 3 orang, 4 orang mau ngaji nahu, ayo. Ya. Itu. Saya masih semangat. Artinya ketika yang masih mau belajar, ayo nggak apa-apa. Ya. Sampai-sampai orang sini lulus dari pondok pesantren 6 tahun pulang kampung baru kayak ngaji nahu ke saya. 4 bulan, 5 bulan angkat tangan, Masya Allah, gurunya galak banget katanya. Gurunya galak banget. Ya. Kalau nahu soro kagak galak-galak, Masya Allah susah pahamnya, susah ngerti. Nah, kalau saya ngajar fikih begini galak-galak, ya bubar jamaah bubar lah. Ya, bakalan bubar. Ada yang mulai disuruh baca 1-2 orang. Ya,
besok-besok datangnya lagi baca doa, lagi baca doa. Tahlilan. Wa amman naqlu, adapun bermula memindahkan debu, wa in kana ruknan, sekalipun keadaan memindahkan debu tadi itu termasuk rukun, falaisa maqsudan, maka tidaklah memindahkan debu itu dianggap sebagai tujuan di nafsihi, pada hakikatnya pada diri sendiri. Ya, kalau kita ketika membasuh dengan air Bismillahirrahmanirrahim dari tangan, dari kumur, dari masukkan air ke hidung, ya, itu semuanya bukan rukun. Sedangkan di sini memindahkan debu saja sudah termasuk rukun, tapi itu belum dianggap tayamum kalau belum menyentuh muka. Itu hakikatnya kayak begitu. Karena memindahkan debu termasuk rukun, artinya apa? Kalau bisa kita seolah-olah ya, debu terbang di lapangan musim panas, kita nungguin angin dulu Ntar kalau angin lagi ketiup debu, apa namanya ketiup, kita begitu aja. Saya niat tayamum. Nah ini kagak memindahkan debu namanya. Yang namanya memindahkan debu kita pegang, kita niat tayamum. Itu pengertian nakut turub. Masih ngotot aja, itu kan yang pindahin angin. Sama aja, tadinya di bawah dipindahin ke muka kita, masih ngotot aja. Agama nggak bisa diakal-akali, namanya ta'abudiyah. Apa yang telah diajarkan kita tinggal ikutin aja udah. Kepatuhan kita terhadap ya ajaran-ajaran tentang agama kita itu namanya bernilai ibadah. Ya. Selama ini kita belum ngaji, pernah tayamum, kita pakai tayamum. Ya, katanya begini. Ya, kalau sekarang udah ngaji kita pakai tayamum, dapat pahalanya 2. Ya, dapat pahalanya 2. Itu bedanya orang yang sudah mengalami pengajian dengan yang belum mengalami pengajian, nilainya juga beda. Nilainya juga berbeda. Falau gharabat, falau adabat, dan apabila hilang oleh niat atau terputus bima pada sesuatu, pada waktu bainahuma di antara memindahkan debu dengan membasuh menyapu muka, lam yadurra, maka tidak apa-apa, alal mu'tamadi, atas pendapat yang paling kuat mu'tamad. Apa ada dalika Muhammad Ar-Romni bisarhi hadiyatin nasi, ya, dijelaskan oleh Imam Muhammad Romni dalam kitab Sarah Hadiyatin Nasi. Ketika kita niat, saya niat saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat, gitu. Ya, ketika kita niat, itu saya niat, ya, nih tayamum di sini. Namanya ketika kita mengangkat, nggak ada lafaz yang kita baca, namanya terputus. Ya, saya niat tayamum listibahati sholat. Ada jeda antara, ya, kita memindahkan dengan menyentuhnya debu ke muka kita, itu dianggap nggak apa-apa. Ya, beda kalau wudu. Ya, itu udah basuh di sini, baru di sini saya niat wudu. Nah ini belum dianggap, dianggap. Jadi ketika air benar-benar jatuh, saya niat wudu karena kita sakit tubuhnya dah. Saya niat wudu udah sampai sini nih. Ya, saya
Nih air udah kemari, itu udah ngusap di sini, baru apa? Saya nih, Niat. saya niat. Nah ini belum kena, maka tidak dianggap sebagai satu basuhan. Harus ngulang lagi, ya. Baru saya niat wudhu karena Allah Ta'ala. 4, kagak makruh. Bahkan kalau itu kagak diulang, kagak ditinggalin, kagak diperbarui, maka kagak sah, wudhunya tidak sah. Karena yang kedua, ya, bukan untuk menambal. Yang pertama enggak. Jadi yang pertama itu ya harus rata, benar-benar rata. Ya, kalau kita mau nambah lagi, maka 1, 2, 3 mestinya kita niat terus. Ya, mestinya kita niat terus. Tapi sekali boleh. Ya, sekali boleh. Nah, sampai di sini mungkin untuk tayamum ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Yuk. Jadi kalau tayamum itu buat sekali sholat doang gitu, pakainya? Tayamum bisa satu sholat fardu, 1000 rakaat sholat sunnah gak apa-apa. Kalau dia niat mutlak, kalimat mutlak, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat, titik. Kalau ada kata-kata untuk diperbolehkan sholat sunnah, maka nggak bisa dipakai buat sholat fardu. Kalau dikhususkan untuk sholat fardu, ya, maka ada satu pendapat yang boleh, tapi pendapat yang kuat boleh tetap dipakai untuk sholat sunnah. Paslon ini satu pasal. Bima dalam satu perkara yahrumu yang haram alaman atas seseorang bihi dengan sebab mat tadi hadasul asgharu oleh hadas kecil au satun atau hadas besar au akbaru atau hadas besar, au satun hadas sedang, au akbaru atau hadas besar. Jadi di sini menerangkan apa saja yang diharamkan ketika kita punya hadas kecil, ketika kita punya hadas sedang, ketika kita punya hadas besar. Ini mungkin baru kita dengar satu gitu ya. Ada hadas sedang, bagaimana nanti itu? Yang biasa kita sebut hadas kecil dengan hadas besar, bagaimana nanti? Waman bermula seseorang intaqadha yang batal oleh man wudu'uhu oleh wudu'nya man min balighil bayannya daripada orang-orang yang balik au ghairihi atau selain yang balik ma'ada daimal hadasi selain orang-orang yang langgeng hadasnya wa faqidat tahuraini dan orang yang tidak menemukan dua alat suci haruma maka haram alaihi atas dirinya as-salatu oleh salat fardun baik ia salat fardu au naflan atau salat sunnah au salat janazatin atau salat janazah. Di sini ya, kalau bahasa fikih kata-kata balighin
wa ghairihi, ya, orang yang sudah balik, wa ghairihi atau orang lainnya. Balik sama orang lain maksudnya apa nih? Berarti lawannya balik belum balik gitu, ya. Ada anak belum balik tapi udah punya rasa keinginan, ya. Termasuk kita melihat anak kecil gantengnya kebawatan ganteng gitu, ya, sampai kita ingin, kalau kata sekarang ya, gay, ya. Nah, meskipun itu anak belum balik, kita pegang batal kita, karena kita ada hasrat, ada keinginan, dan itu termasuk dosa, ya. Meskipun sama-sama laki, di sini ada yang demen satu sama lain, batal ya, batal. Jadi perlu di ronsen itu ya, perlu di ronsen. Jadi jangan dianggap laki sama laki mutlak hukum fikih itu bisa berlaku loh kan? Kalau gay meskipun laki hukumnya batal, ya. Perempuan lesbian meskipun sama-sama perempuan tetap hukumnya batal karena syahwat namanya, ya. Ada keinginan itu. Ada dari mal hadas, orang yang tidak langgeng hadasnya. Kalau yang langgeng hadasnya maka nggak apa-apa sholat, itu maksudnya. Jadi ini selain orang yang tidak balik, selain orang yang tidak langgeng hadasnya, dan juga selain orang yang tidak menemui, artinya dia ketemu air, dia bisa ketemu abu, debu, ya. Maka orang-orang yang tidak ketemu dua alat suci boleh sholat dengan tanpa berwudu. Nah ini 3 kata yang perlu diperhatikan. Jadi ya nggak usah lagi dijelaskan gimana Ustaz kalau hadasnya langgeng terus menerus. Misalnya kita anyang-anyangan, ya, atau perempuan namanya istihato, keluar darah tapi bukan darah haid, ya, namanya dairah hadas. Nah itu banyak syaratnya dan kita sudah bahas hal tersebut. Haram yang pertama sholat, baik dia sholat fardu, sholat sunnah, ataupun juga sholat jenazah, sampai sujud syukur kagak boleh nggak punya wudu, kagak boleh kalau kita punya hadas kecil. Wa misluha, dan itu seperti sholat sajdatut tilawati, bermula sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Sujud tilawah ketika kita membaca surat sajadah. Di Quran hanya ada 14, ya. Di Quran hanya ada 14. Kalau kita lagi baca Quran, ada ketemu surat sajadah, bukan lagi sholat doang, bukan, ya. Lalu di Al-Falah biasa setiap subuh Jumat, ya, baca surat Hamim sajadah, ya. Ketika ketemu ayat sajadah, sujud langsung, namanya sujud tilawah. Diri lagi. Kalau kata orang yang pernah ngaji, Masya Allah di Al-Falah kalau hari Jumat sholat subuhnya 3 rakaat, dikata 3 rakaat. Dia gak kenal sujud tilawah apa. Kita lagi baca Quran begini Ramadan, ketemu ayat sajadah, sunnah sujud tilawah, bukan lagi sholat loh, bukan lagi sholatnya. Sampai-sampai apa? Sampai ceramah ketika baca Quran, baca surat sajadah, sunnah tetap sujud tilawah. Ya. Nah, kalau sujud syukur, berarti ini bersyukur ini hemat. Sujudnya berapa kali? Ya, mereka kasih sujud syukur ya. 3 kali. Masya Allah. 2 kali. 2 kali sujud kali salam. 1 kali salam. 2 kali. Satunya 2 kiri kanan. 2 kali. Ya. 1 kali. Kemarin Muharram bukan yang sujud syukur? Ada. Sujud. Ya. Ya saya bela-belain Ciputem. Baru itu ben kata Ustaz di Solo. Ya. Sampai apa? Sholat gerhana saya kurang adain tumben.
seumur hidup saya Allah aki-aki 50 tahun. Mereka tuh baru tuh sholat gerhana. Begini ya caranya. Oh begini ya gitu. Masya Allah, itu di kampung begitu. Kita yang suka dengar, yang kadang-kadang di masjid disiarin kagak pengen juga. Masya Allah. Ya. Makanya si Abdul Qadir Jailani ya, sholat apa aja dianggap sunnah sama beliau. Ya, karena apa? Beliau udah saking kebanyakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya, makanya banyak boleh dianggap kontroversi antara ulama-ulama itu. Ya. Ya kalau saya anggap ya mustahil lah. Beliau mengerjakan perkara-perkara yang dilarang, ya saya anggap mustahil. Artinya ya termasuk wali kutub. Ya. Wali kutub. Berarti kalau yang habis boleh sujud, bukan sujud syukur tuh namanya. Ya, orang tuh boleh kelihatan kan tutup aurat wudu kagak, dikata luar biasa pemain bola. Masih ingat kamu sujud syukur. Ya. Jangan dianggap hal-hal yang begitu jadi luar biasa. Kalau sekedar ekspresi dia bersyukur ya silakan, cuma jangan dianggap lagi sholat sujud syukur. Biasa di luar. Bukan luar biasa. Wa fi makna sholati, dan itu seperti maknanya sholat. Khutbatul Jum'ati, bermula khutbah Jumat. Binaan berdasarkan satu pendapat ala annaha, atas bahwasanya khutbah Jumat badalun, itu sebagai ganti min rakaataini, daripada 2 rakaat. Jadi ada yang berpendapat ya Jumat itu 2 rakaat sholat Jumat, 2 rakaatnya diganti dengan 2 khutbah. Maka khutbah Jumat wajib pakai wudu. Wajib mempunyai wudu. Wa kharaja, dan keluar biha dengan khutbah Jumat, khutbatul ghairiha, oleh khutbah selain Jumat, min aidin, daripada khutbah salat Aid, au kusukin, atau salat gerhana, au tisqain, atau salat istisqa. Habis istisqa minta hujan. Fayun dahu, maka disunahkan atau haratu, oleh bersuci, laha, bagi khutbah Id, khutbah gerhana, dan khutbah istisqa. Afada, menjelaskan zalika, hal tersebut, Muhammad Ar-Rami, oleh Imam Muhammad Ar-Rami. Jadi yang wajib punya wudu hanya khutbah Jumat saja. Ya. Yang pertama, artinya pokoknya jenis apa aja sholat, maka diwajibkan untuk berwudu. Sampai-sampai apa? Cuma sujud doang, ya, maka disunahkan untuk ada wudu, untuk berwudu. Yang kedua, wa tawafu, dan tawaf. Orang yang kagak punya wudu, orang yang punya hadas, haram tawafnya. Jadi tawaf harus punya wudu, harus dalam keadaan suci. Wa anwa'ihi, dan macam-macamnya tawaf. Fardhon, baik ia tawaf wajib, au naflan, atau tawaf sunnah.
walau fi nusukin sekalipun dalam ibadah haji, li'annahu karena sesungguhnya tawaf bi makna sholati itu dimaknai dengan sholat. Jadi tawaf sama seperti sholat. Sholat apaan? Sholat apaan tawaf? Tawaf disamain sama sholat apaan? Kita masuk masjid sholat sunnah apa? Tahiyat masjid. Maka ketika kita masuk Masjidil Haram disunahkan bukan sholat sunnah 2 rakaat, ya langsung tawaf. Itu sebagai tahiyat Masjidil Haram. Ya. Ya kalau ditanya logikanya bagaimana sih tawaf kok bisa sama sholat? Ya. Kalau sujud tilawah disamain sama sholat, bagaimana? Kenapa sujud tilawah sama sama sholat? Ayo, yang suka sholat, apa definisi sholat? Hei, tahu sholat? Sholat doa. Berarti ntar saya baca doa lagi sholat gitu. Secara makna, ya. Kalau sholat itu doa itu secara makna. Istilah bahasa Indonesia apa? Ada bahasa Indonesia? Apa sholat? Woi, dari kecil sholat. Ibadah. Ibadah kepada Allah, baca Quran juga ibadah, puasa juga ibadah, haji juga ibadah. Biar benar jawabnya, jangan asal tebak-tebakan, bukan lagi kuis ini. Diawali dengan niat, diakhiri dengan salam, serta mengerjakan rukun-rukunnya dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Benarnya sholat. Setiap yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta mengerjakan rukun-rukunnya itu namanya sholat. Ada yang bisa membantah? Enggak. Doa bisa bukan yang dimaksud. Sholat ibadah ya dari dulu. Ya. Jadi mana sholat artinya sholat secara istilah diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Ada ibadah selain itu sholat yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam ada? Ada enggak? Apaan doang? Nah, kalau ditanya sholat apaan? Nah, yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam beserta mengerjakan rukun-rukunnya. Kalau kalian ngerjain rukun-rukunnya ya kagak sholat namanya. Ya, takbiratul doa sama salam. Rukun-rukunnya ada yang kelewat, ada yang ketinggalan satu, tidak dianggap sholat, Paham satu sholat? Ya, ini dari bocah gitu loh sholat, ditanya sholat aja kagak tahu. Sholat apa sih? Itu yang diri, yang ruku, yang i'tidal, ya panjang, banyak. Lo sebutin bacaannya. Ya. Lo kita sebutin bacaannya. Sama kalau ditanya, ya siapa sih Jokowi? Presiden. Siapa sih presiden? Jokowi. Tanya, siapa Allah? Apa itu Allah? Tuhan Allah. La ilaha illallah. Masih ingat Allah? Masih ingat? Masih ingat sama Allah? Masih. Apaan? Tuhan. Apa Allah? Az-zatu wajibatul wujud.
Az-zatu wajibatul wujud. Yang dicatat doang diapalin ya. Pertama kita ketemu saya kenalin ini duluan. Ya. Pertama kita ketemu saya kenalin ini duluan. Kok disebut nama Allah? Allah pencipta bumi, langit kagak? Allah pencipta langit dan bumi, manusia kagak? Allah pencipta langit seluruh alam. Hah? Nanti akhirat kagak? Malaikat kagak? Ah, banyak. Jadi zat yang wajib adanya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini az-zatu wajibatul wujud. Zat yang wajib adanya itu namanya Allah. Selain Allah kagak wajib. Hatta surga sampai surga neraka kagak wajib adanya. Malaikat pun kagak wajib adanya. Ya? Semuanya ada atas dasar sebab musabab Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kenapa tawaf harus bersuci? Harus bersih daripada hadas kecil dan besar karena disamai dengan sholat. Dari segi mana samanya, kiasnya, gitu kan? Nah, ya, sebagai tahiyat Masjidil Haram. Wa hamlul mushafi. Yang ketiga, haram membawa mushaf Al-Quran. Wa misluhu, dan itu seperti mushaf Al-Quran, bizalika, di dalam membawanya, ma kutiba lidirasati kalauhi, sesuatu yang ditulis, Al-Quran yang ditulis untuk belajar, lidirasah, kalauhi, seperti papan tulis, ya, kaligrafi ditulis ayat Al-Quran, kita pegang, gak punya wudu, haram hukumnya. Ya, lagi ke Cibodas ada kaligrafi ayat Quran, kita pegang aja, gak punya wudu, haram hukumnya. Guru kita nulis papan tulis, gak punya wudu, ayat Al-Quran ditulis, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, kita pegang, gak punya wudu, papan tulisnya haram. Ya, mungkinnya di rumah ada kaligrafi satu Quran, tulisannya kecil-kecil banget. Ya, kalau kita gak punya wudu, jangan suka dipegang. Ya, membawa, ya, mushaf Al-Quran atau tulisan Al-Quran yang digunakan untuk belajar, seperti papan tulisnya. Di mana letak keharamannya? Wa mahallul hurmati, bermula tempat keharamannya, malam tad'u, yaitu selagi belum terdesak. Daruratun, dalam keadaan darurat, ila hamlihi, sampai, ya, ia membawa mushaf tersebut. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa, megang Quran tanpa wudu, hukumnya haram. Kalau megang Quran, membawa Quran dalam keadaan terdesak, ya, kalau kita kagak bawa, kita kagak angkat, ini Quran jadi hina, wajib kita angkat. Ya, tulisan Bismillah di undangan, makanya ulama-ulama kita itu melarang keras. Dengan tulisan Arab melarang keras. Ya, dari zaman dulu mungkin masih ada, kalau sekarang udah agak kurangan. Ya, mau dianggap ustadz banget, anaknya ngawinin pakai Bismillah, ya ustadz banget dah udah. Ya,
Kita wajib tuh sobek bismillahnya, kita taruh tempat yang lebih tinggi. Ya, kita taruh, kita lindungi tempat yang lebih tinggi. Kalau dulu masih banyak pohon pisang kampung kita, ya kita sangkutin pohon pisang, hujan 2 kali 3 kali juga hilang tuh kertas. Ya, bukan dimakan jin, bukan dimakan setan. Ya, kesiram air, ketiup angin jadi bismillah sakti kan gitu. Bismillahnya udah hilang. Ya. Jadi wajib tuh kita taruh, kita selamatin. Apa-apa aja yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka wajib kita selamatkan. Jangan sampai dia terhina. Ya, jangan sampai terhina. Masya Allah sekarang, bocah-bocah sekarang kalau saya perhatiin naruh yasin, enak banget. Ya, main gelebak-gelebak aja kalau tahlilan ditaruh begitu aja. Kalau di kampung itu masih jarang. Ya, udah kesonoan, masya Allah dengkul, tinggian dengkul Al-Quran. Bahkan Quran utuh ditaruh itu saya kadang-kadang masalah ngendasnya luar biasa. Ya, ini karena apa? Karena kebodohannya, ya, karena ketidakpengetahuannya, karena ketidakmajinya. Ya, apa dimaaf? Kagak, banyak majlis tali, banyak pengajian, emang mereka aja pada kagak mau ngaji. Mungkin ini jadi pada kagak tahu hukum, kagak tahu hukumnya. Nah kita yang ngerti hukumnya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya, mestinya kita orang-orang yang menghargai Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan juga orang-orang yang suka baca Al-Quran. Ini mushaf luar biasa. Makanya la yamassuhu illa mutata. Di Al-Quran itu ditulis, jangan disentuh kalau kagak punya suci. Jadi kalau lagi dalam keadaan darurat dianggap tidak apa-apa. Wa illa, seandainya dalam keadaan darurat, hamalahu, maka membawa mushaf ma'al hadasi berserta hadas, haitsulam yatamakan, sekiranya tidak memungkinkan, minat toharoti, daripada bersuci, maka dianggap nggak apa-apa. Kalau masih ada kesempatan buat berwudu, masih tetap diharuskan untuk berwudu dulu. Ya, masih tetap dianjurkan untuk berwudu dulu. Kalau antara wudu dengan menghinakan Al-Quran itu lebih cepat menghinakan Al-Quran, ya bisa wudu. Ya, tapi waktunya lebih cepat untuk berwudu, maka disunahkan, diwajibkan untuk berwudu dulu. Kakhaufihi, seperti takutnya, min gharakin, daripada terbakar. Min gharakin, daripada tenggelam, au kharakin, atau terbakar, au najasatin, atau terkena najis, au kafirin, atau dipegang-pegang sama orang kafir, au syarikin, atau dipegang sama pencuri, dibawa sama pencuri. Berarti hukum orang kafir menjual Al-Quran haram hukum. Kita wajib tuh ambil semua yang dijual. Al-Quran yang dijual sama orang kafir wajib kita lindungi, wajib kita ambil. Ya, bukan urusan nilai harganya, bukan, tapi muruah harga diri daripada Al-Quran. Ya. Kalau orang Cina punya toko yang jagain orang Islam jual Al-Quran, masih nggak apa-apa. Ya. Yang wajib kita lindungi orang kafir megang-megang Al-Quran. Ya, bukan urusan dagang, bukan urusan dagangnya. Ya, bukan urusan dagang, bukan urusan dagang. Bahkan yajibu, bahkan kadang-kadang dianggap wajib. Ya,
untuk mengambilnya, untuk melindungi Al-Quran daripada kebakaran, daripada tenggelam, daripada terkena najis, daripada dipegang-pegang orang kafir, daripada dibawa sama pencuri, wajib di sini. Ya, bahkan yajibu, bahkan terkadang wajib di annahu min ta'zimihi, karena sesungguhnya membawa Quran dengan tanpa hadas, dengan berhadas, ya, min ta'zimihi itu daripada mengagungkan Al-Quran. Amma idza tamakkana, adapun apabila memungkinkan oleh seseorang minat tayammumi, daripada tayammum, fa innahu, karena sesungguhnya tayammum yakunu wajiban, keadaannya menjadi wajib, ya. Ini jangankan pakai air, pakai debu aja kalau masih bisa tayammum, maka tayamumnya wajib ketika kita mau memainkan atau membawa Al-Quran. Wa kahamihi, dan itu seperti membawa Al-Quran. Tahrikuhu, yaitu asalnya menggerakkan, gitu ya, yaitu memindahkan Al-Quran min makanin, dari satu tempat, ila makanin akhar, kepada tempat yang lain. Fayahrumu, maka tetap hukumnya haram, ya, tetap hukumnya haram, ya. Dipindahin dari lekar sini, pindahin ke lekar sono, atau pindahin ke situ, nggak punya wudhu, tetap aja hukumnya haram. Wa yajuzu, dan boleh hamlu hamilil mushafi, oleh menggendong orang yang membawa Al-Quran. Afada zalika, demikian yang menjelaskan hal tersebut, kullahu, semuanya, Muhammad Ar-Ramli, oleh Imam Muhammad Ar-Ramli, ya. Jadi membawa atau menggendong orang, menunceng, masih kenal menunceng, ya, menunceng orang yang megang Al-Quran, hukumnya boleh. Anak kita pegang Al-Quran, kita gendong, ya, nggak apa-apa meskipun kita nggak punya wudhu, karena niatnya gendong. Al-Quran kita masukin dalam tas, campur baur dengan buku, campur baur dengan kain, dengan sejadah, kita niat bawa tas, meskipun ada Al-Qurannya, ini nggak apa-apa, meskipun dengan tanpa punya air wudhu. Selagi tidak niat mutlak bawa Al-Quran, maka dihukumi boleh. Kalau dia kekeh, saya bawa Al-Quran, hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Oh, 110 ya. Panjang nih Quran, masih terus, ya. Di sini udah. Wa masuhu wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kesimpulan yang kedua setelah bahas tayammum, ya, ada perkara-perkara yang diharamkan kita kerjakan ketika kita dalam keadaan berhadas, ya, baik itu hadas kecil, hadas sedang, ataupun hadas besar, ya. Salah satunya adalah sholat, jenis sholat apapun, ya, mau dia sholat wajib, mau dia sholat sunnah, sekalipun hanya sekedar sujud syukur dan sujud tilawah, ya, maka dihukumi sebagai haram. Ya, itu yang pertama. Dan juga haram, ya, khutbah Jumat, karena Jumat wajib dalam keadaan bersuci. Kalau dia khutbah Jumat tidak punya wudhu, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka Jumatnya dianggap tidak sah. Ya, makanya berat, ya, kiai-kiai kita, guru-guru kita,
Ya, kalau khotib Jumat, Masya Allah ini luar biasa. Tanggungannya Masya Allah bukan sekedar 40-50 orang, bukan. Satu masjid. Ya, sholatnya, ya, sampai khutbahnya. Ya. Jangan jadi sholat Jumat itu sebagai bangga-banggaan. Wah kayak gua dong udah ikut khutbah Jumat. Jadi takdiran seorang ustadz, Masya Allah ini luar biasa. Ya, ya larinya ke Minhajul Abi. Ya. Kalau seorang ustadz takdirannya cuma sekedar khutbah Jumat, Masya Allah gampang benar, mudah benar. Ya, ya kalau di ketemu itu saya nyebutnya bukan saya, tukang khutbah udah. Tukang khutbah. Jadi kalau tukang khutbah jangan ditanya hukum. Ya, tukang khutbah jangan ditanya hukum. Orang tukang dagang jangan ditanya tentang ekonomi, ya tukang dagang, bukan pedagang. Ya. Jadi kalau orang khutbah cuma bisa khutbah doang, jangan dipanggil ustadz dan tukang khutbah. Ya. Orang bisa jadi imam dan bisa jadi imamnya doang, ya tukang imam. Orang cuma bisa tahu dengan doanya doang, ya nggak ngerti apa-apanya, ya tukang doa. Ya. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini kita mesti wanti-wanti hati-hati. Dan jangan sekali-kali ditanami rasa bangga, rasa senang. Ya, kalau kita sudah berurusan dengan agama. Ingat semuanya lillahi ta'ala. Niat karena Allah Ta'ala. Mau ibadah duniawi ke, mau ibadah ukhrawi ke, semua diniatin ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia kalau kita duduk 1 jam di sini niatnya cuma kagak enak doang. Kalau kagak datang kagak enak. Ya, niatnya cuma daripada kagak ngapa-ngapain. Ditinggalin yang begitu-begitu tuh. Ya. Ubah niat kita mencari atau menuntut ridha Allah. Buat menghilangkan kebodohan belum tentu hilang bodohnya kita. Yang paling susah tuh malasnya luar biasa. Ya. Kalau ada amalan buat apa? Buat ngurangin atau ninggalin malas, langsung saya dari dulu udah nyari tuh. Ya. Itu. Baca nih biar rajin, biar kagak malas, masalah nggak ada tuh. Ya. Kalau tiba matiin api mah gampang amalannya. Tiup aja. Ya. Nah, jadi hal-hal yang begitu yang perlu kita pikirkan. Mulai sekarang belajar dikit-dikit. Manusia depan kita nggak ada nilai apa-apa, nggak ada. Ya? Kalau kita masih ibadah, kita masih melaksanakan satu hal-hal yang baik cuma karena ingin dipandang, cuma karena ingin dilihat, cuma karena ingin dihargai, ya sia-sia hidup kita di dunia. Ya, dunia cuma dapat segitu doang, dan akhiratnya kosong sama sekali. Ya, makanya saya tuh kadang-kadang berulang-ulang niat biar benar, lurusin niat biar benar. Ya, lurusin niat biar benar. Ya. Kalau mau ngetop jangan begini, nggak ngetop. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan datang belum tentu. Wajib Stalin, Khairul Mukhtar ngetop. Ya, kalau cuma mau ngetop doang. Ya. Yang kita cari manfaat juga kalau niat di dunia kagak ada pahalanya sama sekali. Iya manfaat ya. Di dunia kita dianggap ada, kita diperhitungkan, jangan cuma dihitung doang tuh namanya di dunia. Ya pengurus majelis taklim Khairul Mukhtar itu Masya Allah ya benar-benar harusin niatnya. Ya, jangan niat duniawi sama sekali jangan. Kalau niat ukhrawi, insya Allah dunia kita dapat, akhirat kita juga nggak akan sia-sia. Ya. Yang kedua tawaf, gitu ya.
Nah, tawaf di sini sebagai pengganti daripada tahiyatul masjid, sebagai ulama berpendapat seperti kayak gitu, dan juga dia termasuk ibadah makhluk, ya. Dan terus haram lagi kita membawa Al-Quran. Nanti banyak nih, belum menyentuhnya, belum cara menggebetnya bagaimana, ya. Itu sampai diajari kalau dipikir itu. Kita nggak punya untuk gebet Quran bagaimana? Apa begini, apa begono, ya. Sampai diajarin yang gitu. Ya, kalau bukan kita, ya Allah, Quran itu ya unik sih sekarang Quran. Ya, dicari yang mahal-mahal buat mas kawin doang. Bacanya juga kan. Kita di rumah punya 2, punya 3, boro-boro 1 dikepet-kepet. Ya Allah, setahun sekali Ramadan doang. Ramadan doang. Ya. Cari orang yang baca Quran pada hari raya Idul Fitri yang pertama, cari habis maghrib. Saya aja tidur. Ya, Masya Allah itu luar biasa. Susahnya luar biasa. Kita jangan cuma ngargain doang. Nah, coba kita baca. Nah, ini namanya tantangan buat kita. Membawa aja kagak boleh. Ya Allah, berharganya orang yang membaca. Ya. Jangan ditakut-takutin, jangan mau dipengaruhi sama orang-orang yang punya pemahaman. Baca Quran kagak tahu artinya, dianggap sama aja nol. Masalah itu salah besar. Tetap baca Quran, gak ngerti artinya, insya Allah ada manfaatnya. Saya pernah jelasin kan, ya, ember bekas bawah tanah atau kalau di sana pengki dah dari anyaman. Orang Sunda sebenarnya carangka, ya, gitu lah kan, carangka, ada buat mikul gitu kan. Carangka habis dipakai buat membawa kotoran kambing, kotoran kebo, kotoran sapi. Ya, kita disuruh ambil air, sama guru kita pakai itu carangka di kali. Muridnya bingung, di carangka kan carang, bahasa Sunda itu carang, jarang-jarang gitu. Nggak rapat. Jadi kelamaan di Sunda saya ini begini. Ya. Bolong-bolong dah kalau kata kita kayak besek, tahu besek. Nah, begitu dah. Kalau isi air lama-lama akan habis ya. Lama-lama akan habis. Dari kali ke rumah gurunya jalan bawa air habis sampai rumah gurunya. Dari kali habis. Apa jika kemanfaat? Ya manfaat minimal apa? Carangkanya bersih. Ya. Dari badan jadi Kuat. sehat. Patuh sama gurunya. Ya. Jadi janganlah dengerin orang-orang yang menganggap sia-sia, nganggap salah kaprah. Banyak ulama yang nganggap ulama kita salah kaprah, pada akhirnya harus minta maaf. Ulama kita Masya Allah luar biasa. Perhatian sama kitanya luar biasa. Enggak ngasih ilmu yang abal-abal. Kalau bahasa saya itu enggak ngasih ilmu yang abal-abal. Silsilah keturunan guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Ya? Mudah-mudahan kagak abal-abal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ala nafsika lakal hamdu syukran wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibnu qulubi wa dawiha wa ala absari wa jidariha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa khuluqan hasanan wa akhlaqan saliman nabiyyan wa rahman zakiyan shaidan wa amalan mutaqabbala wa du'an mustajaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman alhaqana alaina wa liman habba wa sanayna wa hadir mika
المسلمين أجمعين اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الظلمات إلى النور اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك السميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.